Oke, ini adalah cara pemasangan kanopi solar flat ala-ala kami ya, solusi rumah sketsa sama tukang beneran. Jadi per jarak 55 cm karena ini kita memakai yang ukuran 1,2 mm ya, dimana lebarnya solar flatnya 110 cm, jadi pembuatan rangkanya per kotak 55 cm. Nah, penyekrupannya itu kita di atas omeganya ya, jadi omeganya dibalik, jadi ada celah tengahnya seperti itu. Nah, penyekrupannya di M-nya, di tengahnya itu, kemudian jadi diusahakan tidak ada penyekrupan di solar flatnya. Jadi ketika ada goyangan angin tidak ada perlemahan ya, tidak menimbulkan lubang di solar flatnya. Nah, ini bagian yang belum disilen ya, bagian yang belum disilen. Bagian depannya sudah disilen hitam. Ada bagian-bagian yang sudah disilen dan bagian yang belum. Jadi penyekrupannya di dalam list omeganya, nanti setelah selesai bagian tengahnya yang ada coakannya dikasih silen hitam. Kemudian sebelum pemasangan juga bagian sambungannya di antara itunya disilen dulu, kemudian di bawah list omeganya disilen dan ditimpahkan gitu ya. Jadi mengurangi kemungkinan kebocoran. Nah, contohnya ini seperti sekarang ini sedang hujan ya. Jadi penyekrupan ala kami menghindari penyekrupan langsung ke solar flatnya. Jadi lebih kuat dan satu jalur ya. Tidak ada bagian-bagian yang melintang, tidak ada penyekrupan yang melintang. Di setiap desain rumah, kami banyak menerapkan kanopi transparan atau tembus matahari, baik itu untuk carport, balkon, taman dalam, ataupun area lainnya. Pemilihan material kanopi tentunya menyesuaikan budget owner ya. Yang ideal ya kanopi kaca tentunya, asal dananya mencukupi, baik itu kaca laminate, kaca tempered, ataupun tempered laminate yang lebih mantap. Apabila klien mau efisiensi dana di kanopinya dan spend dana untuk kebutuhan lainnya, sebetulnya ada alternatif material pengganti kaca, yaitu solar flat dari Solar Tap. Oh iya, kami tidak di-endorse oleh Solar Flat ataupun Solar Tap ya. Kami hanya menceritakan pengalaman kami dalam mendesain dan juga pemasangannya di lapangan. Solar Flat terdiri dari dua macam ketebalan. Yang pertama dengan ketebalan 1,2 mm. Harganya di pasaran pada saat video ini dibuat kurang lebih 185 sampai 200.000 per meternya. Memiliki lebar 110 cm kali panjang satu rollnya 50 meter. Anda bisa membelinya sesuai kebutuhan. Satu hal yang perlu dicatat dalam pemasangan rangkanya, karena lebarnya 110 cm dan cukup tipis yaitu 1,2 mm, maka rangkanya sebaiknya menggunakan pola 55 kali 55 cm. Yang kedua, ada juga solar flat dengan ketebalan 3 mm dengan harga hampir 3 kali lipatnya dengan ukuran 120 cm kali panjang, sehingga jarak modular tulangannya harus 60 kali 60 cm. Kanopi dengan atap Solar Tap Solid atau di pasaran lebih dikenal dengan nama Solar Flat telah kami terapkan salah satunya pada proyek kami di Bintaro, Tangerang Selatan. Di proyek ini kami menggunakan Solar Flat dengan ketebalan 1,2 mm dengan rangka bagian dalam menggunakan hollow galvanis 4x6 dengan jarak 55 kali 55 cm sehingga pas dengan ukuran Solar Flatnya yang memiliki lebar 110 cm. Di sini kami menggunakan kanopi Solar Flat untuk mengatapi carport dan balkon di lantai atas. Untuk memberikan kesan modern dan kokoh, rangka utamanya dan tiang utamanya kami pakai UNP 50 dicat duko dengan warna hitam dope. Pada sambungan setiap 110 cm lebar solar flat dijepit dengan menggunakan list omega. Jadi kita penyekrupannya hanya pada list omeganya ya, tidak pada bagian solar flatnya untuk menghindari kebocoran. Jangan lupa pada setiap jepitan list omega diberi sealant ya, diberi seal untuk menghindari kebocoran. Juga nanti di atasnya pada jalur omeganya diberi sealant juga sehingga jalur sekrupannya tertutup sealant untuk menghindari kebocoran juga. Kang, saya sudah pasang solar flat 3 mm seluas 30 meter persegi untuk area carport, tapi seringkali terjadi kebocoran. Bagaimana solusinya? Sudah dicoba dilem sebagian, tapi masih kurang efektif. Nah, yang pertama dari proses pemasangannya dulu ya Pak ya. Dihindari pemasangan penyekrupan roofing langsung ke solar flatnya, karena hal tersebut apabila terkena angin dapat memperlemah lubangnya ya. Sehingga di situ rawan terjadi kebocoran. Kemudian yang nempel ke tembok, sebaiknya temboknya dicowak, jangan cuma disilen gitu. Nanti dicowak, kemudian disisakan jarak antara solar flat dengan cowakannya, kemudian sisa cowakannya itu disilen ya. Insya Allah nanti
efektif untuk menghindari kebocoran di pertemuan dengan dinding. Nah, kemudian untuk mencegah kebocoran di alur pemasangan sebaiknya menggunakan list omega ya. Ada juga list omega yang dijual ada tutupnya gitu. Jadi di alurnya itu ada tutupnya sehingga alurnya itu yang disekrupnya itu ditutup dengan silen kemudian dipasang tutupnya. Ada pula yang tidak ada tutupnya ya. Nah, sebaiknya penyekrupannya itu melalui list omega tersebut. Kemudian setelah disekrup alurnya tersebut disilen untuk menutupi sekrupannya tersebut sehingga menghindari kebocoran. Nah, tentunya di bawah list omega yang nempel ke solar flatnya juga sudah disilen ya, sehingga nempel dengan sempurna antara solar flat dengan list omeganya. Bagaimana kalau sudah terlanjur penyekrupan langsung ke solar flatnya? Hal ini bisa diatasi dengan mempertebal area sekrupannya. Misalnya lubangnya sudah terlanjur kena goyangan dari angin sehingga lubangnya menjadi lebih besar dan mengakibatkan kebocoran. Maka bisa diakali dengan mempertebal bagian solar flat yang pada sekrupan tersebut. Misalnya dengan dilem dengan menggunakan lem besi ya. Ada lem besi tertentu yang bening, jadi tidak terlihat. Kalau umumnya kan lem besi itu berwarna hitam, ini ada yang bening, mereknya Araldite ya, Araldite tulisannya di lapangan itu lebih kuat biasanya. Dan hindari potongan kotak ya, bisa segitiga ataupun bisa bulat gitu untuk memperlancar apabila ada air yang datang dari atasnya gitu. Nah, ditebalkan baik satu lapis ataupun dua lapis, kemudian disekrup lagi dengan menggunakan sekrup roofing. Apakah benar kalau pakai solar flat nggak sampai 2 tahun warnanya kusam dan jamuran? Semua tergantung perawatan kakak. Mau atap solar flat ataupun atap kaca, kalau jarang dibersihkan akan cepat jamuran dan kotor. Hanya dalam proses pembersihannya tentunya lebih mudah kaca ya. Karena dengan permukaan yang lebih keras, kita bebas menginjak dimanapun ya, walaupun tidak pada tulangannya. Karena kembali lagi kaca itu minimal untuk kanopi itu kan kalau laminat 5+5 di tengahnya ada sealnya jadi 1 cm. Jadi kita bisa bebas menginjak di mana saja, juga lebih kuat terhadap baretan. Jadi kita bisa disikat ataupun digosok-gosok pakai permukaan yang agak kasar agak lebih aman. Kalau solar flat pada waktu pembersihkan apabila harus menginjak Kalau solar flat, pada waktu pembersihan, apabila harus menginjak kanopinya, maka menginjaknya harus pada rangkanya. Karena solar flat ketebalannya tipis, yaitu antara 1,2, ada pula yang 3 mm. Nah, begitu juga solar flat itu lebih rawan terhadap baretan ya, karena permukaannya yang tidak sekeras kaca, dan dari bahan UPVC, dia lebih rawan terhadap baretan. Jadi, untuk solar flat memang memerlukan perlakuan yang lebih khusus daripada kaca ya. Harus sering dibersihkan untuk menghindari noda membandel, juga dalam proses pembersihannya harus lebih hati-hati. Ya, ada harga, ada rupa. Solar flat kelemahannya pembersihannya harus lebih sering, juga rawan terhadap baretan. Kalau kaca bisa agak lebih lama dan lebih kuat terhadap baretan. Kelebihan dan kekurangan solar flat dibandingkan dengan kaca solid versi kami ya, berdasarkan pengalaman kami memasang keduanya di lapangan. Yang pertama, kelebihannya. Harga lebih murah dibandingkan kaca laminate ataupun kaca tempered ya. Apalagi yang 1,2 mm cuman seharga 185-200 ribuan, dan yang 3 mm harganya sekitar 500 ribuan. Kemudian, bobotnya jauh lebih ringan daripada kaca tempered ataupun kaca laminate. Sehingga hal ini berpengaruh kepada konstruksinya. Rangkanya menjadi lebih kecil dan lebih ringan tentunya daripada rangka untuk kaca tempered ataupun kaca laminate. Sehingga biaya rangka baik itu konstruksi atasnya ataupun kolomnya menjadi lebih murah dan lebih efisien. Apabila terjadi benturan pada waktu dibawa di lapangan atau pada waktu pemasangan, solar flat tidak akan pecah karena dia jauh lebih kuat dan lebih elastis daripada kaca, baik itu kaca tempered ataupun kaca laminate. Kelemahannya dibanding kaca adalah karena ketebalannya yang tipis ya, yaitu antara 1,2 sampai 3 mm, maka setelah proses pemasangan apabila terjadi angin kencang, maka si solar flat ini akan goyang ya. Beda dengan kaca yang solid yang tetap kokoh ya, karena memang tebalnya minimal 1 cm. Sedangkan solar flat
tebalnya antara 1,2 sampai 3 mm. Jadi ketika ada angin dia akan goyang. Nah, apabila pada proses pemasangan melakukan sekrupan langsung terhadap solar plate-nya, hal ini, goyangan ini dapat memperlemah struktur atau memperlemah pemasangannya. Jadi kemungkinan besar akan terjadi kebocoran pada penyekrupan tersebut apabila sekrupnya langsung ke solar plate-nya. Nah, untuk menghindarinya pada waktu proses pemasangan, sebaiknya tidak menyekrup langsung roofingnya ke solar plate-nya, tapi harus melalui list omega yang sebelumnya sudah disilen ke permukaan solar plate tersebut. Nah, di dalam list omega tersebut tengahnya kan ada alur. Nah, menyekrupnya itu di alurnya itu. Nah, setelah selesai disekrup, baru alurnya tersebut disilen kembali untuk menutupi sekrupan yang menyekrup di atas omega tadi. Dan hal ini dapat mencegah kebocorannya ya. Dan hal ini dapat mencegah kebocoran yang terjadi pada pemasangan solar plate tersebut. Begitu. Semoga bermanfaat.